dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Dan kita akan buka bersama-sama firman Tuhan ini. Baik Bapak Ibu, kita baca bersama-sama. 1, 3. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Perhatikan ayat yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Tuhan. Haleluya. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Saya bacakan sekali lagi buat kita di ayat yang ke-7. Dikatakan begini, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Di ayat yang ke-7. Iya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Pada pernyataan Rasul Paulus dikatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Nah, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita melihat Paulus menyampaikan firman Tuhan bahwa dikatakan bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Oleh sebab itu, sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tema kita pada pagi ini adalah win the race. Apa itu win the race? Menang atas pertandingan. Amin. Menang atas perlombaan atau win the match. Menang atas perlombaan, menang atas pertandingan. Mengapa saya dikasih oleh Tuhan? Hidup kita ini bagaikan sebuah pertandingan. Jadi setiap hari tanpa Bapak Ibu sadari bahwa kita sedang ada di sebuah arena pertandingan. Kita sedang ada di dalam gelanggang pertandingan. Setiap hari kita ada dalam gelanggang pertandingan. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi ada orang berkata bahwa hidup ini perjuangan, ada orang berkata bahwa hidup ini adalah sebuah tantangan. Tapi saya mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan, perlombaan. Dan sadar tidak sadar setiap hari kita sedang ada di dalam ring itu, ada area pertandingan, ada gelanggang pertandingan itu. Dan pertandingan apa harus kita menangkan Bapak Ibu? Yaitu pertandingan iman. Dan setiap tantangan pertandingan iman itu berbeda-beda. Bapak Ibu setelah dikasih oleh Tuhan, sesama jemaat saja punya tantangan pertandingan iman itu berbeda-beda. Ada yang mungkin diperhadapkan dengan krisis, ada yang diperhadapkan dengan sakit penyakit, ada yang diperhadapkan dengan persoalan masalah problem, ada yang diperhadapkan dengan pergumulan hidup. Itulah sebuah pertandingan yang harus kita hadapi dan usahakan. Firman Tuhan berkata harus memenangkan pertandingan itu. Katakan amin. Harus memenangkan pertandingan itu. Haleluya. Nah, kita praktek sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hidup manusia mempunyai awal dan akhir. Katakan amin. Itu artinya selama di bumi, di bawah kolong ini Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal termasuk manusia. Amin. Hidup manusia pun ada akhirnya, tetapi yang menjadi pertanyaan penting buat kita adalah setelah berakhirnya hidup di bumi ini, kemana kita? Amin. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus. Hidup manusia mempunyai awal dan akhir. Dimulai dari Tuhan atau dimulai oleh Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dimulai dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Rasul Paulus menuliskan dan menegaskan dalam kitab Ibrani, dikatakan bahwa ada perlombaan yang diwajibkan bagi kita, ada perlombaan yang diwajibkan bagi saudara saya. Saudara, ketika sebuah perlombaan atau
sebuah pertandingan atau perlombaan yang diadakan oleh manusia, itu kita bisa milih mau ikut atau tidak. Tetapi dalam hal perlombaan iman Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, itu hukumnya wajib. Amin. Hukumnya wajib. Kalau pemerintah mengadakan bulan depan kita adakan lomba lari, ya bagi siapa yang mau mendaftarkan diri Bapak Ibu. Kalau yang tidak mendaftarkan diri, ya nggak perlu dan tidak ada hukumannya. Kalau yang tidak mendaftarkan diri, ya tidak masalah. Tapi Bapak sudah dikasih oleh Tuhan dalam hal iman mengikuti Tuhan, itu dalam hal perlombaan hukumnya wajib. Mau tidak mau, terima tidak terima, siap tidak siap, hukumnya wajib menghadapi perlombaan itu, dan saudara harus usahakan untuk memenangkan perlombaan itu. Amin. Hukumnya wajib. Tidak ada yang berkata, aku tidak mau deh. Tidak bisa Bapak Ibu, hukumnya wajib. Mau tidak ikut Tuhan pun tetap ada hukumnya Bapak Ibu. Mau tidak ikut Tuhan pun tetap ada perlombaan yang wajib harus ikut yang dibuat oleh iblis. Benar Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Jadi hukumnya adalah wajib bagi kita untuk mengikuti setiap perlombaan. Perhatikan sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam perlombaan itu kita sedang disaksikan oleh banyak saksi, yang artinya bahwa Tuhan tahu siapa kita dalam hidup ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Perhatikan baik, ketika diadakan sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan, itu akan disaksikan oleh banyak orang. Baik itu kawan kita, kerabat kita, teman-teman kita, keluarga kita, bahkan banyak penonton yang akan mengikuti atau menyaksikan perlombaan itu. Tidak ada sejarah dan belum pernah terjadi diadakan sebuah perlombaan tanpa ada penonton. Yang ada hanyalah lawan dengan lawan ini. Tidak harus saudara. Semua ada saksinya, semua ada penonton, dan penonton itu akan menjadi saksi buat hidup kita. Nah, saya dikasih Tuhan Yesus. Demikian juga perhatikan bahwa dalam perlombaan itu kita sedang disaksikan oleh banyak saksi. Artinya begini Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Dalam kekristenan dan dalam kehidupan rohani kita pun Bapak Ibu disaksikan oleh banyak saksi. Keluarga kita, teman kita, kawan kita, istri, pasangan kita, orang lain. Atau mungkin saudara berkata, tapi kan saya sendirian di dalam sebuah rumah, saya sendirian dalam sebuah kamar hotel, tidak ada melihat. Saudara, di situ pun ada saksi. Siapa yang saksi yang menyaksikan? Yang melihat? Iblis, para malaikat-malaikat, dan Tuhan yang menjadi saksi. Maka jangan heran Bapak saudara dikasih oleh Tuhan. Ada saatnya di mana iblis akan mendakwa saudara. Dia akan mendakwa dari kasus yang dia lihat. Ingat Bapak Ibu, iblis punya catatan setiap apa yang kita lakukan. Iblis punya catatan setiap apa yang kita perbuat. Ketika seseorang dia buat masalah atau dia punya kasus, ketika sedang dibawa ke pengadilan, Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, jaksa tidak akan sembarang menuntut. Tapi kalau jaksa menuntut dia berdasarkan pasal-pasal, itu karena jaksa sudah punya catatan pelanggaran-pelanggaran, sudah punya catatan kesalahan-kesalahan. Maka jaksa akan menuntut sesuai kesalahan-kesalahan. Demikian juga dikasih oleh Tuhan. Ketika pada waktu kita akan menghadapi sidang pengadilan Allah, ingat, pada waktu kita akan menghadapi sidang pengadilan Allah, tata pengadilan Allah, di sana juga akan berdiri Lucifer dari sana, ini sana, untuk menghakimi. Dia akan mendakwa saudara. Dia akan berkata, si Ucok pada tahun ini, bulan ini, tanggal ini, jam ini, detik ini, dia melakukan dosa ini di tempat ini dengan siapa, dengan ini. Ini punya catatan semua Bapak Ibu, dan dia akan mendakwa saudara. Maka saya katakan, saudara Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, kita punya banyak saksi. Paulus berkata bahwa kita punya banyak saksi, yang artinya bahwa Tuhan tahu siapa kita dalam hidup ini. Perhatikan, yang artinya bahwa Tuhan tahu siapa kita dalam hidup ini. Iblis pun tahu siapa kita Bapak Ibu. Artinya iblis tidak tahu hati kita, tapi iblis lihat apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan tahu sampai ke dalam hati kita, karena Tuhan Maha tahu. Iblis tahu, tapi iblis bukan Maha tahu. Itu bedanya Bapak Ibu. Iblis tahu siapa kita, tapi iblis bukan Maha tahu. Tuhan tahu siapa kita, karena Dia Maha tahu, sehingga Dia tahu sampai ke dalam hati kita. Iblis tahu kecuali apa yang dia lihat, apa yang kita lakukan. Sehingga kadang iblis mendakwa kita dengan masa lalu.
iblis mendakwa saudara dengan dosa saudara. Haleluya. Berarti baik. Dengan demikian juga Rasul Paulus memberikan perumpamaan yang hampir sama di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Berarti Ibrani 12 ayat 1 dikatakan ini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban, dan dosa yang begitu menimpa kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Oh ya. Nah, berarti Paulus dikasih oleh Tuhan. Jadi Paulus sudah menegaskan dalam kitab Ibrani, dikatakan bahwa karena kita mempunyai banyak saksi, saudara mempunyai banyak saksi, saya mempunyai banyak saksi, kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan apa? Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Oleh sebab itu, marilah kita menanggalkan, di sini penegasannya. Oleh sebab itu, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Berlomba dengan teguh dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi perlombaan iman adalah hukumnya wajib. Kasih tau kiri kanan, hukumnya wajib. Kasih tau kiri kanan, sebentar keluar dari gereja ini engkau harus menghadapi perlombaan itu. Kasih tahu, sebentar pulang dari gereja engkau harus menghadapi perlombaan. Apa perlombaan? Sebentar lagi kita akan lihat. Mungkin pulang ke rumah, yang satu berkata, kau tidak masak kata malam, saya pulang dari lapar ini. Mulai bertengkar, itulah perlombaan. Dan perlombaan sini bukan berarti ayo kita bertengkar siapa yang menang dalam pertengkaran, bukan begitu. Tapi bagaimana siapa yang mampu menguasai itu yang akan menang. Haleluya. Nah, sudah dikasih oleh Tuhan Kristus. Rasul Paulus memakai istilah hidup ini bagaikan sebuah perlombaan, di mana setiap orang menjadi pesertanya. Setiap orang percaya menjadi pesertanya. Saudara dan saya menjadi peserta perlombaan, bukan menjadi penonton. Amin. Setiap kita ini, semua kita itu menjadi peserta perlombaan. Tidak ada yang menjadi penonton. Yang menjadi penonton hanyalah iblis. Menonton hidup kita. Dia menonton lalu dia mencatat. Dia menonton, dia mencatat. Jadi semua kita adalah peserta. Namun dalam perlombaan ini yang dinilai bukan siapa yang paling cepat mencapai garis akhir. Jadi perlombaan Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau perlombaan dalam lomba lari yang diadakan oleh dunia, lomba lari yang dinilai adalah siapa yang paling duluan sampai garis finish. Tapi perlombaan iman yang dinilai bukan siapa duluan mati, bukan siapa duluan garis finish Bapak. Tapi yang dinilai di sini adalah siapa yang menyelesaikannya dengan baik. Amin. Ada orang duluan mati, tapi mati dalam dosa. Artinya dia duluan gak masuk garis finish kehidupan, tapi tidak baik. Dan sekali lagi, dalam perlombaan ini yang dinilai bukan siapa yang paling cepat mencapai garis akhir, melainkan bagaimana seorang dapat menyelesaikan perlombaan dengan cara yang terbaik. Bagaimana saudara menyelesaikan setiap perlombaan setiap hari dengan cara dengan baik. Amin. Bagaimana saudara menyelesaikan setiap perlombaan di setiap pagi hari, siang hari, sore hari, petang hari, malam hari dengan baik. Jangan sampai perlombaan kemarin saudara bawa sehari ini, sehingga saudara dengar Tuhan tapi dalam kondisi sakit hati, berarti saudara belum menang pertandingan kemarin. Saudara gagal. Akhirnya hari ini pertandingan baru, saudara masih terseok-seok. Istilahnya begini Bapak Ibu, artinya begini. Kemarin perlombaan, dan perlombaan ini kan yang nilai bukan siapa duluan garis akhir, tapi siapa menyelesaikan dengan akhir, dengan baik. Saudara belum menyelesaikan masalah kemarin, sedangkan hari ini ada masalah baru. Akhirnya saudara masalah hari saudara ini menjadi 2 kali lipat. Karena masalah kemarin belum selesai, ini hari masalah baru, jadinya 2 kali lipat. Kemarin tantangan saudara tidak bisa menyelesaikan, sedangkan ini hari tantangan baru, maka saudara menjadi 2 tantangan.
Pergumulan saudara kemarin belum selesai, hari ini tambah pergumulan baru, pergumulan menjadi 2. Itu yang kadang membuat orang terseok-seok mengikuti Tuhan. Itu yang kadang membuat orang berkata ikut Tuhan berat ya. Itu karena dia tidak bisa menyelesaikan perlombaan itu. Haleluya. Saudara harus mampu menyelesaikan perlombaan iman dan harus menyelesaikannya dengan baik, harus tuntaskan dengan baik. Jadi saudara mendengarkan firman Tuhan ini, ketika saudara pulang diperhadapkan dengan sesuatu yang menjengkelkan saudara, membuat saudara merasa sebel, membuat merasa emosi atau membangkitkan amarah saudara, saudara sadar bahwa ini adalah perlombaan yang sedang saudara hadapi. Dan saudara boleh halus-halus dari saudara berkata, Tuhan tolong aku untuk memenangkan perlombaan ini. Ketika saudara disakiti, saudara berkata, Tuhan tolong aku untuk memenangkan perlombaan ini. Bukan berarti saudara pun balas menyakiti, tapi bagaimana saudara mengampuni ketika disakiti, saudara menyelesaikannya dengan baik. Amin. Kalau saudara difitnah, saudara balas memfitnah, saudara menyelesaikannya dengan cara yang tidak baik. Tapi saudara difitnah, saudara berkata, Tuhan memberkatimu, saudara menyelesaikannya dengan baik. Haleluya. Kita sudah dikasih oleh Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam perlombaan kehidupan kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, 3 hal yang perlu kita perhatikan, dan yang perlu harus diperhatikan dalam perlombaan kehidupan. Ketika seorang sebelum dia memasuki sebuah perlombaan, dia akan diberikan peraturan-peraturan yang harus diikuti. Dulu kalau saya waktu masih tidur, sebelum kita tidur memang kita sudah dikasih tahu, sebelum kita selama latihan itu sudah dikasih tahu yang boleh dipukul cukup bagian wajah, dada, perut. Itu yang boleh dipukul. Tidak boleh pukul bagian belakang, tidak boleh pukul di bagian sini, tidak boleh pukul bagian punggung, cukup bagian sini, rusuk, perut, dada, wajah, atau boleh juga di leher. Tidak boleh bagian belakang, apalagi bagian vital. Nanti kalau kita sudah tahu Bapak Ibu, tapi ketika waktu naik ke atas ring mau bertanding, wasit harus ingatkan kembali. Wasit harus ingatkan kembali, tidak boleh pukul bagian sini, tidak boleh pukul bagian sini, bagian belakang, cukup bagian sini. Makanya perhatikan, ketika waktu tinju, ketika waktu seorang yang pukul belakang, wasit harus ingatkan. Gadis, ada turun poin, karena dia pukul bagian belakang. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan Kristus. Jadi perhatikan, 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam perlombaan kehidupan kita. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam perlombaan iman. Yang pertama, perhatikan baik, saudara harus mencapai garis akhir. Amin. Dalam perlombaan ini tidak boleh berhenti di tengah jalan. Tidak boleh. Harus mencapai garis akhir. Bapak Ibu, di sini ada yang suka nonton MotoGP. Suka nonton MotoGP ya. Saudara kalau mau ikutan balap motor, tidak boleh berhenti di tengah. Itu bahaya bagi saudara. Tidak boleh berhenti di tengah. Nanti kalau sudah masuk ke garis finish pun tidak boleh berhenti pas di garis finish. Makanya beberapa waktu lalu salah satu pembalap dari Indonesia ya, patah rusuknya, dia juara 1 Bapak Ibu, sudah masuk garis finish, tapi dia belum juara garis finish, dia coba untuk mulai selebrasi, akhirnya ditabrak dari belakang. Makanya jangan berhenti di tengah jalan Bapak Ibu. Mengikut Tuhan tidak boleh berhenti di tengah jalan, engkau akan ditabrak iblis. Tidak boleh berhenti Bapak Ibu sampai memegang salib Tuhan. Amin. Sampai memasuki garis akhir sujud di kaki Tuhan Yesus Kristus. Jadi pertama, pastikan saudara harus mencapai garis akhir. Katakan amin. Garis kiri kanan. Pastikan saudara harus mencapai garis akhir, bukan hari ini tapi setiap hari. Haleluya. Nah, kita sudah dikasih oleh Tuhan. Setiap kita wajib mencapai garis akhir. Karena hanya orang yang sampai ke garis akhir yang layak mendapatkan kemenangan. Amin. Hanya orang yang mencapai garis akhirlah yang mendapatkan mahkota kemenangan.
dan hadiah yang telah tersedia. Dia akan mendapatkan kemenangan dan akan mendapatkan mahkota, mendapatkan hadiah yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ingat Bapak Ibu, jangan saudara berpikir bahwa waktu saudara disakiti, saudara difitnah, lalu saudara mengampuni. Jangan saudara berpikir bahwa Tuhan itu hanya melihat saja. Ingat Bapak Ibu, setiap saudara yang mengampuni orang yang menyakiti saudara, orang fitnah saudara, itu Tuhan menyediakan hadiah buat saudara. Karena saudara menang atas fitnah itu, saudara menang atas ujian itu, ada hadiah yang Tuhan sediakan buat kita. Amin. Jadi Tuhan kasih ujian itu Bapak Ibu bukan hanya sekedar kasih ujian, tapi ada hadiah yang disediakan. Jadi kalau saudara jarang menerima hadiah dari Tuhan, berarti saudara tidak berhasil menyelesaikan dengan baik. Apa itu hadiahnya Bapak Ibu? Selain mahkota kebenaran pada hari di mana kita akan bertemu dengan Tuhan, selama hidup di bumi pun hidup saudara hadiahnya apa? Hidupnya damai sejahtera, hidupnya tentram, banyak mujizat yang dia alami, banyak berkat yang mengalir karena tidak ada yang menjadi penghalang berkat Tuhan. Haleluya. Itu hadiah Bapak Ibu. Jadi kalau ada masalah datang berkat, harus berpikir begini, mulai mainkan imajinasi saudara berkata begini, ada hadiah di balik ini, saya harus berebut hadiah ini, saya harus mendapatkan hadiah ini. Jangan sampai ada penghalang membuat saya tidak dapat mendapatkan hadiah. Setiap kita wajib mencapai garis akhir, karena hanya orang yang sampai ke garis akhir lah yang layak mendapatkan kemenangan dan hadiah yang telah tersedia buat hidup kita. Paulus berkata begini Bapak Ibu, aku telah mencapai garis akhir. Artinya ia telah bertekun menjalani kehidupannya dan mengabdikan dirinya kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Perlombaannya sudah berakhir dan ia telah menjadi pemenang. Perlombaannya telah berakhir dan ia sudah menjadi pemenang. Haleluya. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan aku telah menyelesaikan perlombaan. Aku dengan tekun menyelesaikan iman. Haleluya. Jadi Paulus berkata, aku telah mencapai garis akhir. Artinya telah bertekun menjalani kehidupannya dan mengabdikan diri kepada Tuhan sampai akhir hayatnya. Perlombaannya sudah berakhir dan ia telah menjadi pemenang kehidupan. Haleluya. Masing-masing kita sedang menuju garis akhir kehidupan Bapak Ibu. Ingat, setiap kita sedang berjalan menuju garis akhir kehidupan. Bagaimana kita menjalani saat ini merupakan persiapan menuju garis akhir dalam kehidupan kita, yang sudah pasti akan terjadi di depan. Maka sebaiknya sama seperti hidup pasti berakhir, demikian juga harus memastikan bahwa hidup kita akan berakhir dengan baik. Jangan seperti Salomo Bapak Ibu, mengakhiri dengan tidak baik. Saul mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Simpson mengakhiri hidupnya dengan tidak baik. Walaupun Simpson dari dalam kandungannya Tuhan sudah sampai berbicara kepada orang tua Simpson, nanti kalau anakmu lahir sampai dia bertumbuh besar, jangan pernah engkau memotong rambutnya, karena anak ini telah kupilih untuk menjadi hakim bagi umatku Israel. Tapi ketika dia sudah usia remaja, dia menyelesaikannya dengan tidak baik. Dia tergoda dengan Delilah di luar. Saudara dan saya, setiap kita, Tuhan punya rencana yang baik. Akhirilah kehidupan saudara dengan baik. Amin. Jangan sampai engkau tergoda dengan Delilah di luar. Dan Delilah jangan tergoda dengan Simpson di luar. Jangan terlihat, badannya kekar, berotot seperti Simpson, bisa mengangkat mobil. Akhir saudara mulai tergoda. Saudara akan mengakhiri saudara dengan tidak baik. Banyak orang mengakhiri dengan tidak baik karena melihat di luar sana banyak orang kaya. Daripada naik motor, daripada jalan sama pacar saya sesama iman naik motor, lebih baik di luar sana naik mobil. Hati-hati mobil. Banyak tergoda, banyak godaan hari-hari. Dan ketika hari ini banyak orang-orang tinggalkan Tuhan hanya karena godaan pasangan hidup, godaan ekonomi, godaan jabatan, pangkat. Tuhan ditinggalkan. Pada akhirnya mereka mengakhiri dengan tidak baik.
Akhirnya binasa dengan pangkat mereka masuk neraka, binasa dengan harta kekayaan mereka masuk neraka, binasa mereka dengan jabatan mereka masuk neraka, binasa mereka dengan pasangan mereka masuk neraka. Tapi kalau hari ini pasanganmu hanya dengan sebuah motor yang banyak sering kempes, naik kilometer kempes, karena sudah gundul, sudah botak, tidak ada uang ganti bank, setia dengan pasangan itu Bapak Ibu, karena kalian akan masuk surga. Asalkan pasangan yang takut Tuhan. Haleluya. Banyak godaan Bapak sampai kasih Tuhan. Kita harus berhati-hati, berwaspada. Haleluya. Jadi pastikan bahwa saudara harus sampai garis akhir dengan cara yang baik. Haleluya. Yang kedua, pastikan bahwa kita wajib memelihara iman. Amin. Wajib memelihara iman. Ini tips yang saya bagikan buat saudara, bagaimana supaya kita bisa menang atas setiap perlombaan, menang atas setiap pertandingan, dan bisa mengakhiri dengan baik. Yang kedua adalah harus memelihara iman. Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan dan aku telah memelihara iman. Paulus tidak hanya mengakhiri pertandingan hidup, tapi dia juga memelihara iman. Imannya tidak goyah. Ada orang mengakhiri hidupnya tapi dengan cara tidak memelihara iman. Seperti siapa? Simpson mengakhiri hidupnya dengan cara tidak memelihara iman, rencana dalam hidupnya. Saul, banyak orang Bapak Ibu, banyak contoh. Baik, siapa lagi Bapak Ibu? Mengakhiri hidupnya dengan cara tidak memelihara imannya dan binasa. Yang lebih sadis lagi adalah Yudas. Lebih sadis lagi dia, mengakhiri hidupnya, dia mencapai garis akhir Bapak Ibu, mencapai finish dengan cara menggantung diri, dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang membawa kepada kebinasaan. Jadi saudara harus apa? Harus memelihara iman. Kasih kiri kanan, pelihara imanmu baik-baik. Karena imanmu adalah benih yang Tuhan taruh dalam hatimu. Ingat Bapak Ibu, iman adalah benih yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita pelihara. Amin. Untuk kita rawat, kita jaga supaya iman ini tidak berhilang. Iman ini harus tetap bertumbuh dan berbuah. Haleluya. Berarti baik, iman adalah dasar dari segala sesuatu untuk kita terhubung oleh Tuhan, untuk kita terhubung dengan Tuhan. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu untuk kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Ibrani 12 berkata begini, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Jadi mau supaya iman saudara menjadi bukti nyata, saudara harus tetap berhubungan dengan Tuhan. Saudara bisa berhubungan dengan Tuhan karena iman. Orang bisa berhubungan dengan iblis karena imannya. Orang bisa berhubungan dengan gunung kawi karena imannya. Orang bisa berhubungan dengan ratu pantai selatan karena imannya. Orang bisa berhubungan dengan dukun karena imannya. Di imannya percaya kepada dukun. Tetapi kalau kita bisa berhubungan dengan Tuhan karena iman. Amin. Haleluya. Jadi kalau orang hubungan dengan Tuhan sudah mulai loyal, ingatkan, berarti imannya sudah mulai miring-miring. Kalau orang yang hubungan dengan Tuhan sudah mulai renggang, ingatkan dia, hati-hati, imanmu sudah mulai jongkok. Karena kalau orang imannya tegak lurus, hubungan dengan Tuhan makin kuat. Haleluya. Jadi begini Bapak Ibu, sekarang saya mau tanya, kenapa saudara gini? Kenapa tidak mau ke dukun sekarang? Karena imannya sama dukun sudah jongkok, mati dan rebah. Makanya dia tidak mau ke dukun lagi. Sekarang kenapa dia ke dukun? Sekarang kenapa dia sering ke Tuhan atau Tuhan? Karena imannya sudah berdiri tegak. Amin. Jadi orang kalau sudah tidak lagi percaya dengan dukunnya, jarang dia pergi ke dukun. Saya dulu waktu masih tinju awal-awal ke dukun. Tapi ketika mulai saya melihat kok enggak mujarab, iman saya dengan dukun sudah mulai rendah, mulai turun, kan tidak percaya. Ya saudara, kalau iman saudara sudah hubungan dengan Tuhan saudara mulai renggang, itu berarti iman saudara sudah jongkok. Dan iman kalau saudara sudah jongkok, hati-hati, saudara akan beralih iman. Ingat Bapak Ibu, orang kalau imannya kepada satu mulai jongkok,
dia akan beralih iman. Orang kalau berhubungan dengan Tuhan mulai jongkok, dia akan beralih kepada dunia. Orang kalau berhubungan dengan dukun mulai jongkok, puji Tuhan, mudah-mudahan supaya dia kembali kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Jadi iman adalah dasar segala sesuatu untuk kita terhubung dengan Tuhan. Karenanya, karena apa? Kita wajib memelihara iman. Karenanya kita wajib memelihara iman. Lebih lanjut Paulus berkata begini, aku telah memelihara iman. Aku telah memelihara iman. Iman adalah kunci sukses untuk kita dapat mengakhiri perlombaan hidup dengan baik. Dan ingat Bapak Ibu, iman adalah kunci sukses untuk kita mengakhiri perlombaan hidup dengan baik. Haleluya. Haleluya. Kita wajib menjalani hidup dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Jika ada orang yang mengawali sesuatu dengan baik tetapi tidak mengakhiri dengan baik, itu disebabkan kenapa? Orang tersebut tidak menjalani hidup ini dalam terang kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Jadi berarti baik, jika ada orang yang mengawal sesuatu dengan baik tetapi tidak mengakhiri dengan tidak baik, itu disebabkan karena orang tersebut tidak menjalani hidup ini dalam terang kebenaran firman Tuhan. Kalau kita menjalani hidup kita dalam terang kebenaran firman Tuhan, mengikuti tuntunan firman Tuhan, setia kepada kebenaran firman Tuhan, saya yakin saudara pasti akan mengakhiri dengan baik. Amin. Ikutin semua arah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata itu, ikuti Bapak. Firman Tuhan tidak pernah membawa kita kepada penyesatan. Firman itu akan selalu terus membawa kita kepada terang. Dan siapakah firman itu? Kristus. Karena dia adalah firman Allah yang hidup. Yohanes 1:1 berkata, pada mulanya firman, firman itu bersama-sama Allah, dan firman itu adalah Allah. Haleluya. Dan firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, yaitu manusia Yesus Kristus. Haleluya. Ya, sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi pastikan saudara harus memelihara iman saudara setiap hari. Pelihara iman saudara baik-baik. Ingat Bapak Ibu, godaan itu kadang bisa melemahkan iman kita, tapi saudara harus pelihara iman saudara. Amin. Saya hari ini, saya berdetik ini, saya coba berusaha untuk pelihara iman saya. Walaupun ada saatnya di mana diizinkan menghadapi pergumulan, tantangan hidup, diizinkan menghadapi godaan, saya coba berusaha untuk memelihara iman saya. Karena saya tidak mau iman saya menjadi jongkok. Iman saya harus berdiri tegak lurus terus. Haleluya. Yang terakhir Bapak bisa dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik, dan bagaimana supaya kita bisa memenangkan pertandingan dan mengakhirinya dengan baik. Yang ketiga adalah pastikan saudara siap menerima waktu. Artinya saudara dikasih oleh Tuhan. Biasanya dalam sebuah pertandingan, biasanya mengapa orang mengikuti pertandingan atau peserta dalam pertandingan Bapak Ibu, fokus dia itu adalah hadiah. Biasa fokusnya itu adalah hadiah. Kalau ada apalagi sudah diumumkan bulan depan kita akan mengadakan perlombaan lari 5 km, hadiah utama satu buah unit mobil Avanza. Hadiah kedua, uang 150 juta. Hadiah ketiga, keempat, dan lima. Biasanya Bapak sudah dikasih oleh Tuhan, peserta yang mendaftar untuk mengikuti lomba lari, fokus mereka itu apa Bapak Ibu? Satu unit mobil Avanza, satu unit mobil Avanza, satu unit mobil Avanza. Itu fokus mereka. Akhirnya mereka berusaha untuk apa? Memenangkan perlombaan itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, jadi fokus dari hari ini adalah siap untuk menerima mahkota kehidupan kekal. Amin. Fokus saudara ketika ada tantangan, ujian, persoalan, cobaan datang, ingat, jangan fokus kepada perut makan apa besok, tapi fokus saudara adalah andai kata besok Tuhan datang, saya harus menerima mahkota kehidupan. Itu fokus. Dan itu akan fokus akan membuat kita konsentrasi penuh
Fokus akan membuat hidup kita menjadi terarah. Fokus kepada mahkota kehidupan membuat kita konsentrasi penuh mengikuti Tuhan, membuat kita makin terarah mengikuti Tuhan. Tapi orang kalau fokusnya sudah mulai beralih atau berubah, dia tidak akan konsentrasi mengikuti Tuhan. Hidupnya tidak terarah dalam mengikuti Tuhan. Besok ikut Tuhan, lusa ikut hantu. Hari Minggu ikut Tuhan, Senin ikut hantu. Karena tidak fokus. Saudara harus fokus, amin. Pastikan saudara siap menerima mahkota kehidupan. Ingat Bapak Ibu, ada 5 mahkota yang disediakan: mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan, dan mahkota kemegahan. Ini harus saudara terima, amin. Harus saudara terima. Ada orang hanya menerima mahkota kehidupan saja, tidak menerima mahkota yang lain. Contoh orang yang hanya menerima mahkota kehidupan itu begini Bapak Ibu. Orang yang hanya mempertahankan iman dalam Yesus Kristus, sekalipun digoda, ditawarkan harta kekayaan, dia tidak mau beralih, tidak mau menyangkal Yesus, dia tetap setia sama Tuhan Yesus, tapi tidak pernah menangkan jiwa, tidak pernah melakukan firman Tuhan yang lain. Hati-hati Bapak Ibu. Bisa jadi mungkin saudara akan masuk surga hanya mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi juga bisa-bisa kalau diberikan umur panjang, bisa-bisa mutar Bapak Ibu. Karena Alkitab berkata begini, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi harus ada perbuatan. Haleluya. Haleluya. Pastikan kita bisa menerima mahkota, kita siap untuk menerima mahkota kehidupan. Baik, Rasul Paulus berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Paulus menerima mahkota kebenaran. Dia dibenarkan karena dia hidup mempersembahkan hidupnya seutuhnya kepada Tuhan. Paulus menerima mahkota kebenaran karena hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Dia mengikuti arahan firman Tuhan, mengikuti tuntunan firman Tuhan. Orang-orang seperti ini mereka akan mengakhiri dengan baik dan mereka akan menerima mahkota kebenaran, bukan hanya mahkota kehidupan. Haleluya. Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku saja, kata Paulus di dalam ayat yang ke-8. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8 dikatakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, yang adil, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Ingat Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Seperti saya katakan tadi, ada 5 mahkota yang disediakan: mahkota kebenaran, mahkota kemenangan, mahkota kemegahan, mahkota kehidupan, dan mahkota kemuliaan. Mahkota kehidupan diberikan bagi mereka yang mempertahankan imannya dan setia sampai mati. Mahkota kemegahan diberikan kepada siapa? Mahkota kemegahan diberikan bagi mereka yang memenangkan jiwa-jiwa. Saudara mau terima mahkota kemegahan? Tidak ada yang mau. Mau terima mahkota kemegahan? Beritakan Injil, menangkan jiwa. Mau terima mahkota kemuliaan? Hati-hati, ada orang tidak menerima mahkota kemuliaan, hanya menerima mahkota kehidupan. Mahkota kemuliaan diberikan kepada siapa? Bagi mereka yang setia melayani Tuhan. Mau terima mahkota kemuliaan? Libatkan diri melayani Tuhan. Dan melayani Tuhan bukan hanya khotbah, main musik, singgir nyanyi. Saudara melayani Tuhan dengan cara apa? Saudara menolong orang lain, menjemput orang yang tidak punya kendaraan datang beribadah. Saudara melayani itu, saudara sedang melayani Tuhan. Atau saudara pas waktu pulang ibadah lihat ada kertas sampah, pungut taruh tempat sampah, saudara sedang melayani. Saudara waktu lihat saya sementara khotbah, saudara duduk di kursi sambil mendengarkan saya khotbah, sambil berdoa sabar supaya Tuhan mengurapi saya, supaya Tuhan menjamah semua jemaat. Saudara sedang melayani Tuhan, dan itu yang akan buat saudara terima mahkota kemuliaan. Haleluya. Mahkota kemegahan diberikan bagi mereka yang memenangkan jiwa-jiwa. Mahkota kemuliaan diberikan bagi mereka yang setia melayani Tuhan.
mahkota kehidupan diberikan bagi mereka yang setia mempertahankan imannya kepada Kristus sampai mati. Lalu yang keempat, mahkota apa? Mahkota apa tadi? Kemenangan. Mahkota kemenangan diberikan kepada siapa? Mahkota kemenangan diberikan bagi mereka yang menang atas setiap cobaan. Diberikan cobaan, dia menang atas cobaan, dia sudah menerima, dia akan diberikan mahkota kemenangan. Tapi kalau saudara pulang dari gereja, tiba-tiba ada orang jelekin saudara, ngolok saudara, saudara ikut balas, hilanglah mahkota kemenangan. Saudara pulang ibadah, tiba-tiba saudara difitnah, atau saudara di jalan saudara caci maki, atau anak-anak main-main tiba-tiba lempar saudara kena dengan batu, saudara berhentikan motor saudara turun saudara tampar itu anak, saudara kehilangan mahkota kemenangan. Karena mahkota kemenangan diberikan oleh Tuhan kepada mereka yang menang atas setiap cobaan, tekanan, tantangan, himpitan kehidupan, himpitan ekonomi, ujian iman, ujian ekonomi, macam-macam. Waktu saudara menang atas semua itu, saudara akan mendapatkan mahkota kemenangan. Haleluya. Jadi mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, mahkota kemenangan. Dan yang terakhir mahkota apa? Mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran diberikan kepada mereka yang setia melakukan kebenaran firman Tuhan. Mereka yang mempertahankan kebenaran firman Tuhan. Sekalipun orang akan memberikan pengajaran-pengajaran palsu yang menyesatkan, tetapi dia tetap berdiri mempertahankan kebenaran firman Tuhan, dia akan menerima mahkota kebenaran. Mahkota kebenaran juga diberikan bagi mereka yang hidup dalam kekudusan. Mereka dibenarkan oleh Tuhan. Haleluya. Iblis akan mendakwa, pada tahun ini, bulan ini, tanggal ini, jam ini, detik ini, tempat ini, saudara Riani melakukan dosa ini. Contoh, iblis mendakwa, lalu Tuhan, lalu malaikat datang berkata, benar iblis, tahun ini, bulan ini, jam ini, hari ini, detik ini, di tempat ini saudara Riani melakukan dosa ini. Tapi besoknya, tanggal ini, tahun, bulan, jam ini, dia sadar, dia menyesalinya, dia menangisi segala kesalahannya, dia minta ampun sama Tuhan. Darah Tuhan Yesus membersihkannya. Akhirnya apa kata Tuhan? Dalam kasus ini saudara Andi dibenarkan. Dibenarkan. Amin. Akhirnya menerima mahkota kebenaran. Tapi kalau si Ucok berkata, iblis berkata, sidang pengadilan Allah, kata pengadilan, iblis berkata, Ucok pada tahun ini, tanggal bulan ini, tanggal ini, hari ini, jam ini, detik ini, di tempat ini, Ucok berbuat dosa ini. Semua malaikat diam, tidak ada yang menjadi pengacaranya di situ. Artinya bukan tidak ada yang menjadi pengacara, ada pengacaranya, tapi pengacaranya terdiam, malaikat terdiam. Karena dosa itu dia tidak minta ampun. Kata Tuhan, dalam hal ini engkau salah. Malaikat ambil itu Ucok, lempar dia ke dalam lautan. Api yang menyala penuh ulat dan belerang. Di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Kenapa? Karena dia tidak dibenarkan. Mengapa tidak dibenarkan? Karena tidak dalam kekudusan. Jadi mahkota kebenaran juga diberikan bagi mereka yang hidup dalam kekudusan. Haleluya. Pastikan, pastikan saudara harus menerima mahkota kebenaran. Pastikan bahwa kasih kiri kanan. Pastikan detik ini dosamu sudah diampuni. Sekali kasih kiri kanan. Pastikan detik ini kamu sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ingat Bapak, jangan sampai kehilangan mahkota. Fokus harus dapatkan 5 mahkota. Mahkota kehidupan, mahkota kemenangan, mahkota kemuliaan, mahkota kemegahan, mahkota kebenaran. Haleluya. Makanya Paulus berkata begini, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagi setiap orang yang dengan setia merindukan kedatangan Tuhan, mereka akan diberikan mahkota kebenaran. Haleluya.
Perhati baik, pernyataan Paulus ini adalah sebuah keyakinan yang kokoh bagi Paulus bahwa ia dan semua orang percaya akan menerima segala sesuatu yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu hidup yang kekal yang dikaruniakan Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu sudah pasti terjamin. Haleluya. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat 28 kita baca Yohanes 10 ayat 28. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-28 berkata begini, dan aku memberi hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah janji Tuhan buat hidup kita. Bagi mereka yang setia merindukan kedatangan Tuhan, sekalipun terasa seperti kok masih lama, seperti kok Tuhan kok tunda sih kedatangannya, tetapi mereka tetap setia dalam kekudusan, dalam kesucian. Mereka setia merindukan kedatangan Tuhan. Firman Tuhan Yesus berkata begini, aku akan berikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ini adalah janji Tuhan buat hidup kita, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selain itu, perhati baik, mahkota kebenaran yang diyakini akan diperoleh sebagai anugerah tambahan karena hidup dalam kesetiaan pada kebenaran secara konsisten. Jadi perhati baik, jadi Paulus meyakini dia akan menerima mahkota kehidupan karena setia kepada Tuhan. Demikian juga mereka yang setia merindukan kedatangan Tuhan akan menerima mahkota kehidupan, dan bukan mahkota kehidupan tapi juga mahkota kebenaran yang akan yang diyakini oleh Paulus, yang akan diperoleh sebagai anugerah tambahan, Bapak Ibu. Jadi ingat Bapak Ibu, mahkota kehidupan itu harus kita terima. Kalau mahkota yang lain itu adalah tambahan, tapi tambahan itu kita harus berjuang, yaitu seperti salah satu adalah tambahan mahkota kebenaran. Kenapa? Karena mereka telah hidup setia pada kebenaran secara konsisten sampai selama mereka tetap setia kepada kebenaran firman Tuhan. Saya tutup, Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Marilah kita terus bersandar kepada Tuhan, karena kekuatan orang percaya hanya terletak kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan yang menyertai kita. Saya percaya kita akan menjadi peserta yang memenangkan perlombaan kehidupan dengan baik. Sekali lagi, saya menghimbau kepada seluruh sidang jemaat Tuhan, marilah kita terus bersandar kepada Tuhan, karena kekuatan saudara dan saya, kekuatan kita bukan terletak pada karena kita banyak berolahraga. Kekuatan kita bukan terletak kepada postur tubuh kita yang besar. Kekuatan kita bukan terletak kepada kita punya tubuh yang berotot. Kekuatan kita bukan terletak pada ilmu pengetahuan kita. Kekuatan kita bukan terletak kepada harta kekayaan yang berlimpah kita miliki. Tapi kekuatan orang percaya terletak kepada hubungan yang dekat dengan Tuhan secara kontinu. Amin. Kekuatan saudara terletak pada hubungan saudara dengan Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan boleh renggang, kekuatan saudara boleh lemah. Hubungan saudara dengan Tuhan makin secara terus-menerus, makin intens, makin kontinu setiap hari, kekuatan saudara pun makin powerful menghadap setiap masalah persoalan, menang atas semuanya itu. Tapi kita ketika hubungan dengan Tuhan sudah mulai renggang, kekuatan akan mulai berkurang. Karena kekuatan itu akan mulai berkurang, akan lemah, maka akan gagal dan kalah terhadap setiap tantangan, ujian dan coba. Saya percaya kita akan menjadi peserta yang menangkan perlombaan kehidupan dengan baik, mengakhiri pertandingan hidup dengan baik. Dan saya berdoa kepada seluruh sidang jemaat Tuhan agar kita semua tetap memelihara iman. Bapak Ibu.